Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat ini masih berhubungan dengan penjumlahan bilangan bulat. Maka harus diingat-ingat ya bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat. Nah, dalam pengurangan bilangan bulat ada beberapa tipe soal. Yang pertama ada tipe soal A dikurangi B sama dengan C. C di sini bertanda positif. Dengan syarat A lebih besar daripada B. A di sini adalah angka yang dikurangi. B angka yang mengurangi. Jadi ketika angka yang dikurangi lebih besar dibanding dengan angka yang mengurangi, maka hasilnya positif. Contoh, 8 dikurangi 5. Angka yang dikuranginya 8, angka pengurangannya 5. 8 dikurangi 5, bisa enggak? Bisa, karena angka 8 lebih besar daripada angka 5. Angka yang dikurangi lebih besar dibanding angka yang mengurangi. Tinggal dikurang. 8 kurang 5 hasilnya adalah 3. Positif 3. Lalu yang kedua 10 kurang 7. 10 dikurang 7 bisa enggak? Bisa. Karena angka yang dikurangi lebih besar daripada angka yang mengurangi. 10 kurang 7 hasilnya adalah 3. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Masih sama, A kurang B. Bedanya di sini C-nya positif, di sini C-nya negatif. Kok bisa? Bisa karena di sini apabila A lebih kecil dari B, yang dikurangi lebih kecil dibanding yang mengurangi. Rumusnya jadi berubah ketika yang dikurangi lebih besar daripada yang mengurangi, maka yang angkanya lebih besar dikurangi angka yang paling kecil, dibalik. Tadinya A kurang B jadi B kurang A, sama dengan di sini negatif C. Contoh nih, 3 dikurangi 8. Bisa nggak 3 dikurang 8? Dikarenakan yang dikuranginya lebih kecil dibanding yang mengurangi, maka tidak bisa dikurang. Bagaimana supaya bisa dikurang? Maka dibalik angka yang besar, di sini angka yang besarnya 8 dikurangi 3 sama dengan 8 kurang 3, 5. Dikarenakan ini dibalik, maka tandanya negatif, negatif 5. Contoh yang kedua yaitu 5 dikurangi 12. 5 lebih kecil dibanding 12, maka tidak bisa rubah posisinya. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Dikarenakan ini dibalik, maka di sini tambahkan tanda negatif. Jadi negatif 7. Nomor 3 atau jenis soal ketiga, ketika ada tanda seperti ini, negatif A dikurangi B, maka rumusnya berubah menjadi negatif dalam kurung A ditambah B sama dengan negatif C. Contoh soal, negatif 5 dikurangi 6. Berarti negatif ini ada tanda negatif dua-duanya. Tulis negatif dalam kurung 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 sama dengan negatifnya, tulis lagi 5 ditambah 6 sama dengan 11.
maka negatif 5 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 11. Yang B, negatif 13 dikurangi 2 sama. Ini karena ada tanda negatif dua-duanya, 13 negatif, 2 juga negatif, maka tulis negatif 13 ditambah 2 sama dengan negatif 13 ditambah 2, 15. Negatif 15. Jadi soal yang keempat adalah ketika A dikurangi negatif B. Ketika ada tanda di tengah-tengah, tanda negatif di tengah-tengah berdampingan, maka rumusnya berubah menjadi A ditambah B sama dengan C. Contoh nih, 5 dikurangi negatif 10. Di sini ada tanda negatif berdampingan, jadi berubah rumusnya jadi 5 ditambah 10 sama dengan 15, positif 15. Yang B, 8 dikurangi negatif 10. Ketika ada tanda negatif di tengah berdampingan, maka berubah menjadi positif. Sesuai rumus yang Ibu tuliskan. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Lanjut ke jenis soal yang kelima. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A-nya ditulis. Nah, yang tanda negatif berdekatan ini berubah menjadi plus atau tambah B. Hasilnya cari selisih. Contoh nih. A negatif 5 dikurangi negatif 3. Berarti kita rubah soalnya jadi negatif 5 ditambah 3. Maka cari selisih. Cari selisih itu yang besar dikurangi angka yang kecil. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Penentuan negatif atau positifnya kita lihat. Angka yang paling besarnya negatif apa positif? Ketika angka yang paling besarnya negatif, maka di sini pun negatif. Nah, yang ini negatif 8, tulis negatif 8-nya ini berubah sesuai dengan rumus yang di atas. Ketika ada tanda negatif berdampingan, maka berubah menjadi positif 20. Nah, dilihat. Cari selisih ya, yang satu negatif, yang satu positif. Berarti 20 dikurang 8 sama dengan 12. Positif apa negatif? Lihat. Di sini yang paling besar 20 apa 8? Di sini 20 yang paling besar. 20 di sini positif, maka hasilnya pun positif 12. Sekali lagi Ibu jelaskan, dalam pengurangan bilangan bulat ini perhatikan rumus yang Ibu kurung tanda merah, Ibu tandai tanda merah. Ketika A kurang B sama dengan positif C. Ketika A lebih besar daripada B atau angka yang dikurangi lebih besar daripada angka yang mengurangi. Yang kedua, A kurang B bisa menjadi negatif C apabila A di sini yang dikurangi lebih kecil dibanding yang mengurangi. Jadi rumusnya A dikurangi B. Ketika A tidak bisa dikurang B, maka dibalik. B dikurangi A sama dengan negatif C. Pasti hasilnya negatif. Nomor 3, negatif A dikurangi B, maka rumusnya berubah menjadi negatif sendirian dalam kurung A ditambah B. Rumus ini berlaku apabila semuanya ada tanda negatif. A-nya negatif, B-nya pun negatif, maka negatif dalam kurung A tambah B sama dengan negatif C. Nomor 4, A dikurangi negatif B. Ketika ada tanda negatif yang berdekatan, maka dia akan berubah menjadi positif. A dikurangi negatif B, maka berubah rumusnya jadi A ditambah B sama dengan positif C. Contoh
yang tadi setelah dijelaskan. Nah, yang kelima, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A. Yang ini tadi sudah dijelaskan, ketika ada tanda negatif berdekatan berubah menjadi positif. Negatif A ditambah B. Seperti itu, semoga kalian paham. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan baca kembali, silahkan pahami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.